Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi kita lihat bagaimana kemudian IKN yang saat ini tengah diburu oleh Pak Luhut itu, Menteri Investasi itu, berbeda sekali dengan pembangunan JIS ketika kemudian Pak Anies Baswedan. Ada perbedaan pembangunan antara Pak Anies Baswedan dengan Pak Luhut bin Sarpanjaitan itu. Nah, apa saja perbedaan dari kedua ini? Tentunya sangat menonjol sekali, karena di saat Pak Luhut pekerjakan tenaga asing di IKN, sementara Pak Anies pekerjakan anak bangsa untuk bagian paling rumit di JIS itu. Kemudian ini yang menjadi semacam sesuatu yang sangat bertimpang sekali, artinya sangat bertolak belakang sekali, karena kita lihat bagaimana kemudian Pak Luhut ketika memakai para pekerja asing untuk membangun IKN itu direspon langsung oleh Bapak Gais Khalifah, yang kemudian menjadi memberikan sebuah wacana bahwasanya Pak Anies itu bisa membuat JIS atau memberikan semacam kepercayaan kepada para anak muda negeri untuk membangun JIS. Bahkan JIS ini dikelola oleh atau dibangun oleh anak bangsa sendiri tanpa perlu memanggil orang asing itu. Jadi ini yang kemudian perlu untuk kita bahas, karena ini yang kemudian perlu kita analisa lebih jauh kawan-kawan. Bagaimana kemudian semacam perbedaan antara Pak Luhut dengan Pak Anies Rashid Baswedan. Coba kita analisa lebih jauh. Ya, mantan komisaris Ancol Gais Khalifah memuji bagaimana mantan Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Rashid Baswedan mempekerjakan anak bangsa untuk bagian paling rumit di Jakarta International Stadium itu atau JIS. Hal tersebut disampaikan Anies di acara puncak Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan, Jakarta Sabtu kemarin kawan-kawan. Pak Anies mengatakan bahwa JIS memecahkan rekor dunia karena infrastruktur adalah salah satu yang paling rumit di dunia, yaitu dengan mengangkat atap yang beratnya 36.000 ton atau setara dengan 24.000 mobil yang diangkat bersamaan. Harus angkat atap yang beratnya 36.000 ton, seperti 24.000 mobil bersamaan. Dikerjakan dengan kompleksitas yang tinggi, bahkan program nasional Geographic Mega Structures itu menempatkan ini salah satu proyek yang patut jadi pelajaran untuk seluruh dunia. Seperti itu yang diungkapkan oleh Pak Anies. Hal yang membanggakan ketika pekerjaan sulit tersebut dikerjakan oleh anak bangsa dan bukannya tenaga asing. Hal itu menunjukkan bahwa anak bangsa juga sama hebatnya dengan tenaga asing. Bahkan anak bangsa ini bisa jauh lebih hebat kawan-kawan. Kita punya bangunan yang dulunya sudah modern sekali, dan orang-orang barat itu tertinggal dengan peradaban kita itu. Nah, siapa yang membangun? Semua anak-anak yang dilahirkan oleh ibu Indonesia, yang dididik di Indonesia, yang bersekolah di Indonesia, tidak menggunakan tenaga luar. Mereka sama hebatnya, dunia mempesona dengan hasil karya atau hasil kerja anak-anak Indonesia. Seperti itu pungkas dari Pak Anies Baswedan. Nah, sangat bertimpang sekali ketika kemudian kita lihat sekarang ini, baru-baru ini Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut bin Sarpanjaitan mengungkapkan alasan dibalik keputusan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing atau TKA di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dia menilai sumber daya manusia Indonesia belum seberkualitas tenaga kerja asing, katanya. Hal itu disampaikannya saat peluncuran Battery Asset Management Service Indonesia, Battery Corporation, di kantor Menko Marves Jakarta Senin kemarin, kawan-kawan.
Katanya, kata Pak Luhut, bangsa kita nggak bisa. Ya, memang nggak bisa. Kualitasnya masih kadang miring-miring. Kalau Anda lihat bangunan kita masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapih, kuat, tapi masih belok-belok katanya. Jadi, di Pak Luhut ini ada kayak semacam kalimatnya itu semacam pesimis dan tidak terlalu percaya dengan kualitas yang dimiliki anak negeri. Berbeda dengan Pak Anies yang mempercayakan penuh anak-anak negeri ini untuk membuat sesuatu. Bahkan JIS ini yang kemudian dinobatkan oleh dunia internasional sebagai bangunan yang paling rumit dan yang harus dipelajari oleh dunia, itu dibangun oleh anak negeri yang kemudian bisa mendapatkan predikat sebagai bangunan yang layak untuk atau yang harus dijadikan sebagai studi atau pembelajaran buat dunia itu, dunia desain itu. Nah, menanggapi hal itu, Geyz Khalifah menyoroti perbedaan sikap Pak Luhut dan Pak Anies Baswedan dalam memandang tenaga kerja Indonesia dan asing. Pekerjaan tenaga asing di IKN, Luhut, bangsa kita nggak bisa katanya. Lalu kita menengok ke belakang ketika pembangunan stadion paling rumit di dunia saat mengangkat atap 36.000 ton. Kata Anies Baswedan, itu anak-anak bangsa yang kerjakan. Dan Geyz Khalifah dengan ciutannya ini jelas sekali bahwasanya Geyz Khalifah di bagian ini sangat betul-betul menyentil Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Saya pikir seperti itu kawan-kawan. Perbedaan pembangunan antara Pak Luhut dengan Pak Anies bagi Geyz Khalifah di sini seolah-olah ingin bilang bahwasanya Pak Luhut dengan Pak Anies ini perbedaan dalam pembangunan terletak pada kepercayaan mereka kepada anak bangsa, siapa yang mempercayakan kepada anak bangsa dan siapa yang mempercayakan kepada tenaga asing itu. Jadi saya pikir disitulah letak perbedaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Geyz Khalifah ini selaku mantan komisaris Ancol itu. Geyz Khalifah juga ini kita garis bawahi bahwasanya beliau ini adalah loyalis dari Pak Anies Baswedan. Ya, jadi memang betul-betul Pak Geyz Khalifah ini ingin memperkenalkan bahwasanya Pak Anies itu betul-betul memiliki nilai jual yang bagus, betul-betul produk yang sangat bagus untuk dipilih di Pilpres 2024. Seperti itu yang dikatakan oleh Geyz Khalifah, seolah-olah ingin bilang seperti itu. Jadi inilah yang kemudian menjadi kesimpulan kita pada hari ini kawan-kawan, bahwasanya perbedaan pandangan oleh Pak Luhut dengan Pak Anies ketika mempekerjakan itu, Pak Anies lebih mempercayakan segala sesuatu, kerumitan apapun yang terjadi dalam pembangunan, Pak Anies selalu mempercayakan tenaga lokal Indonesia atau anak-anak muda Indonesia, pemikiran bangsa Indonesia, anak-anak yang lahir di tanah Indonesia, belajar di Indonesia. Nah, berbeda dengan Pak Luhut yang ketika kemudian menginginkan bahwasanya IKN harus jadi secepatnya, maka dari itu Pak Luhut menginginkan agar yang kerja betul-betul seorang profesional katanya, yang harus bule-bule itu. Inilah yang kemudian menjadi perbedaan dari keduanya, kawan-kawan. Nah, sekarang saya kembalikan kepada kawan-kawan semua. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke, kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.